Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang masa pubertas dan cara menghadapinya. Nah anak-anak, kenapa sih kalian harus belajar materi ini? Nah, tujuan kalian belajar tentang masa pubertas dan cara menghadapinya yaitu agar kalian tahu perubahan apa saja yang terjadi pada masa pubertas, jadi kalian tidak perlu cemas. Anak-anak, sekarang kamu ini sudah duduk di kelas 6 sekolah dasar. Kira-kira apakah terdapat perbedaan pada dirimu saat ini dengan dirimu pada saat duduk di kelas 3? Ya, pasti ada perubahan kan anak-anak? Seperti halnya makhluk hidup lain, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pematangan organ-organ tubuh, yaitu bertambah besar, bertambah tinggi, dan bertambah berat. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan organ-organ tubuh. Coba kalian perhatikan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah bayi, lalu balita, anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia atau lansia. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang pertama adalah bayi. Masa saat manusia barulah dilahirkan dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum bisa berjalan dan memperoleh nutrisi berupa ASI atau air susu ibu. Untuk meningkatkan sistem ketebalan tubuh, bayi mulai diberikan imunisasi. Selanjutnya adalah balita. Balita adalah saat manusia berusia di bawah 5 tahun. Balita sudah bisa berjalan, melompat, dan berlari. Balita juga mulai bisa berbicara. Yang ketiga, anak-anak. Anak-anak adalah saat manusia belum dewasa. Anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan yang ringan. Anak-anak pada masa pertumbuhan harus mendapatkan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan makanan yang gizi seimbang, kasih sayang, dan stimulasi. Yang keempat adalah remaja. Remaja merupakan peralihan antara usia anak-anak dan dewasa. Pada masa remaja, laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas. Yang kelima, dewasa, yaitu masa setelah manusia mengalami pubertas. Manusia dewasa mampu berpikir matang serta mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Yang keenam adalah lanjut usia atau lansia. Lansia adalah masa ketika manusia mengalami penurunan fungsi tubuh. Lansia memiliki ciri rambut beruban, kulit berkeriput, penglihatan dan pendengaran berkurang, serta masa otot dan tulang menurun. Selanjutnya, pubertas pada masa remaja. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan berubah. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Nah, hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu dalam tubuh. Pada remaja laki-laki, pubertas dimulai pada kisaran 13-14 tahun dan berakhir pada usia 17-19 tahun. Adapun remaja perempuan, pubertas dimulai pada kisaran usia 10-11 tahun dan berakhir pada kisaran usia 17-19 tahun. Anak-anak, pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan berubah. Perubahan tersebut meliputi perubahan primer dan perubahan sekunder. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan primer? Perubahan primer adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia, seperti pada perempuan terjadi menstruasi atau laki-laki terjadinya mimpi basah.
Lalu, apa itu perubahan sekunder? Perubahan sekunder adalah perubahan fisik yang tampak pada tubuh. Nah, berikut ciri-ciri remaja yang mengalami pubertas. Nah, untuk remaja laki-laki, yaitu ciri-cirinya massa otot bertambah, dada membidang, suara menjadi lebih berat, tumbuh kumis dan jakun, tumbuh jerawat, keringat semakin banyak. Sedangkan ciri fisik pada perempuan yaitu pinggul mulai membesar, suara berubah menjadi lebih nyaring, tumbuh jerawat, keringat semakin banyak. Selanjutnya, perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Remaja pada masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Perubahan emosi merupakan hal yang wajar, tetapi anak-anak, kalian harus cerdas ya mengelola emosi dengan bijak. Bagaimana cara menghadapi masa pubertas? Yuk simak cara-caranya. Yang pertama adalah kalian harus tenang dan percaya diri. Yang kedua, terbuka pada orang yang dipercaya. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang pertama, tenang dan percaya diri. Meskipun ada bagian-bagian tubuh kalian yang mengalami perubahan, tetaplah tenang. Jangan merasa minder karena perubahan tersebut adalah normal. Jika ragu, tanyakan pada orang yang kamu percayai. Yang kedua, jujur dan terbuka kepada orang yang dipercaya. Jika terjadi perasaan yang tidak enak, ceritakanlah pada orang yang kamu percayai. Hal ini akan membantu memberikan ketenangan dan jalan keluar. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Nah, apakah antara perempuan dan laki-laki mempunyai cara yang sama dalam menjaga kebersihan? Nah, tentunya berbeda ya. Yang pertama ini adalah cara menjaga kebersihan bagi putri, yaitu dengan mencuci kemaluan kalian dengan air mengalir, lalu keringkan kemaluan kalian atau vagina kalian menggunakan handuk ya, atau bisa menggunakan tisu, dan jangan menggunakan sabun ya pada bagian kemaluan. Lalu pilih toilet jongkok, jangan terlalu sering menggunakan toilet umum, gunakan pembalut yang non parfum, lalu ganti pembalut 3-4 jam sekali. Bagaimana untuk laki-laki? Nah, untuk laki-laki, cuci tangan dahulu sebelum menyentuh kemaluan kalian, lalu cuci kemaluan kalian dengan air mengalir. Jangan menggaruk kemaluan kalian pada saat gatal, dan jangan terlalu sering mencuci kemaluan kalian dengan sabun. Ya baik anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang masa pubertas dan cara menghadapinya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa kalian lebih banyak membaca buku pelajaran agar materi yang dipelajari bisa kamu lebih pahami lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.